teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Adel dari bidang media informasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bareng-bareng cara membuat infografis. Nah, di episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai basic Photoshop, kemudian materi mengenai tahapan dalam membuat infografis, cara membuat infografis, dan lain-lainnya. Episode kali ini, kita akan membuat infografis dan melakukan visualisasi data menggunakan Google Data Studio. Yuk, kita langsung aja ke pembahasan lingkar desain part ke-7. Nah, di episode kali ini kita akan membahas urut tahapan membuat infografis. Mungkin di antara kalian masih ada yang belum nih menyimak lingkar desain episode 6 tentang cara pembuatan infografis. Mungkin bisa ditonton dulu ya teman-teman. Tapi di sini kita bakalan mengulas ulang tentang tahapan dalam membuat infografis. Langkah pertama yaitu menentukan topik. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam tentang cara membuat infografis, sebaiknya persiapkan dulu topik apa yang ingin kita sampaikan. Untuk menemukan topik yang pas, kita bisa mengacu pada beberapa pertanyaan mendasar, seperti apa yang sedang mereka dibutuhkan oleh para pembaca, masalah apa yang mereka hadapi, dan solusi apa yang bisa kita bagikan kepada mereka. Untuk membuat infografis di episode kali ini, kita ingin menentukan topik nih mengenai indeks kebahagiaan negara-negara di dunia. Setelah menentukan topik yang tadi, kita langsung lanjut aja ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu menentukan target audiens. Seperti membuat konten berupa vlog atau video, kita perlu tahu nih audiens seperti apa yang kita targetkan untuk infografis. Kita bisa menggunakan beberapa elemen untuk menentukan audiens secara spesifik. Misalnya, berdasarkan gender, usia, profesi, latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Kemudian, elemen tersebut bisa kita jadikan acuan untuk membuat konsep infografis. Misalnya, kita menargetkan audiens untuk anak muda, maka kita bisa merancang desain yang sekiranya terlihat ringan, namun tetap menarik. Untuk topik yang tadi sudah ditentukan, yaitu indeks kebahagiaan negara-negara di dunia, dapat kita ketahui target audiens yang dituju yaitu untuk semua kalangan atau umum. Langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan data atau referensi. Dari audiens yang kita targetkan tadi, sekarang waktunya kita menyusun konten yang akan dibagikan melalui infografis. Di tahap ini, kita bebas untuk menggunakan data dari berbagai referensi seperti internet, buku, atau data asli yang kita dapatkan sendiri. Nah, untuk mencari data dengan topik indeks kebahagiaan negara-negara di dunia, saya memiliki referensi di website Kaggle. Nah, bisa diakses saja untuk websitenya melalui link kaggle.com. Kemudian mungkin bisa kita langsung cari aja untuk indeks kebahagiaan. Ini bisa kita akses untuk World Happiness Report. Kemudian jika dirasa datanya sudah sesuai, bisa langsung saja kita download. Nah, data yang tadi sudah di-download mungkin bisa dimunculkan. Kemudian kita ubah menjadi Google Sheet. Oke, setelah tadi kita sudah mengumpulkan datanya, kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu visualisasikan data ke infografis. Nah, kalau tadi kita sudah mendapatkan pertanyaan yang ingin dipecahkan, sekarang waktunya kita menyajikan data dan informasi yang tepat secara visual. Untuk sekarang ini, kita akan coba visualisasi data menggunakan Google Data Studio. Untuk Google Data Studio bisa diakses melalui link datastudio.google.com. Nah, kita memilih Google Data Studio karena Google Data Studio ini memiliki beberapa keunggulan, seperti opsi widget yang lengkap, sumber data yang luas, mudah dibagikan, laporan yang mudah dibaca, laporan interaktif, dan template yang gratis. Oke, untuk step-stepnya mungkin bisa kita lanjut aja.
Yang pertama, kita bisa langsung klik aja untuk blank report. Oke, langkah selanjutnya add data to report. Kita bisa mengimport data yang tadi sudah kita download. Kemudian data yang tadi berupa Excel kita ubah dulu menjadi Google Sheets. Kemudian langsung aja bisa kita import. Kemudian muncul tabel berisi data-data yang tadi kita download. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita langsung masuk untuk visualisasi data. Mungkin ini ada penjelasan sedikit. Ini add page untuk menambahkan halaman. Ini bisa kita ubah dulu untuk namanya, misalkan ini untuk visualisasi data untuk skor kebahagiaan. Kemudian ini misalkan visualisasi data untuk tingkat kesehatan. Oke, kita lanjut dulu untuk add data. Itu untuk mengimport data. Kemudian ini add chart, ini untuk menambahkan grafik. Ini banyak pilihan grafiknya, nanti akan kita ulas lebih dalam. Kemudian ini image untuk menambahkan gambar. Ini text untuk menambahkan teks. Kemudian ini line untuk menambahkan garis, dan shape terakhir untuk menambahkan bentuk. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke visualisasi data untuk grafiknya. Oke, misalkan tadi yang pertama kita ingin memvisualisasikan data untuk happiness score ini atau skor kebahagiaannya. Mungkin untuk grafiknya menggunakan yang GeoChart ini. Ini kita taruh aja. Oke, kemudian untuk metriknya yang dihitung yaitu bisa kita ubah dulu ke data yang tadi ingin kita visualisasikan, yaitu happiness score. Dimensionnya benar country. Kemudian karena infografis yang ingin kita buat ini terfokus untuk negara-negara di Asia, mungkin ini bisa diubah dulu ke benua Asia. Oke, selanjutnya untuk style ini untuk mendesain grafik visualisasinya. Ini untuk mengganti-ganti warnanya, misalkan mau diubah menjadi warna ungu. Oke, selanjutnya ini font untuk mengubah jenis fontnya. Ini background and border, ini untuk mengubah backgroundnya, mengubah warna background. Oke, ini mungkin bisa di zoom dulu ya. Ini sesuka hati aja sih untuk warnanya. Oke, mungkin untuk visualisasi data untuk happiness score-nya cukup. Mungkin kita lanjut dulu ke visualisasi data untuk tingkat kesehatannya. Oke, ini untuk tingkat kesehatannya.
di bagian yang hold ini, life expectancy. Ini kita langsung aja add a chart. Bisa kita pilih grafiknya, misal mau yang 3 map. Oke, karena ini terfokus negara-negara di Asia, nanti akan kita filter negara-negaranya. Ini kemudian bisa kita ganti dulu metriknya menjadi tingkat kesehatan atau health. Nah, kemudian untuk memfilternya bisa kita klik add a filter, kemudian create a filter. Ini include, kemudian select a fieldnya itu region, kemudian select a condition, itu klik yang contains. Nah, karena ingin terfokus ke Asia, bisa kita ketik aja Asia. Nah, ini udah terseleksi ya, cuma yang Asia. Oke, untuk stylenya nanti bisa diubah-ubah. Ini masih sama untuk mengganti warnanya. Oke, ini kita lanjut dulu. Kita bisa tambahkan page-nya. Ini bisa kita klik page ini, page 2 of 2-nya, kita klik kemudian add a page. Nah, ini mungkin selanjutnya kita ubah dulu ya judulnya jadi visualisasi. Ekonomi. Oke, mungkin kita langsung kita lihat dulu untuk datanya yang ingin kita visualisasikan itu ekonomi atau GDP per kapita. Oke, untuk selanjutnya kita ingin memvisualisasikan data ekonomi. Mungkin bisa kita lihat dulu data ekonominya di Google Sheet-nya ini. Oke, ini yang akan kita visualisasikan ekonomi GDP per kapita. Kemudian ini bisa langsung kita klik aja add a chart. Kita pilih grafiknya, misalkan mau yang bar ini yang column chart. Oke, kemudian ini metriknya bisa kita ubah dulu jadi ekonomi. Kemudian untuk perbandingannya ini bisa kita klik happiness score. Nah, ini untuk filternya tadi kita klik aja yang karena ingin terfokus ke Asia saja. Oke, ini mungkin bisa di zoom dulu ya. Oke, ini hasil visualisasi data untuk data ekonomi GDP per kapita. Oke, mungkin untuk tambahan lagi bisa kita tambah lagi. Misalkan visualisasi data untuk tingkat kepercayaan. Oke, untuk ini datanya bisa kita lihat dulu. Ini kita akan ambil untuk datanya, data yang trust ini, trust government corruption. Kita bisa langsung aja klik add chart. Kemudian bisa dipilih untuk chartnya, misal untuk yang scatter, yang bubble chart ini. Oke, kemudian kita edit dulu untuk metriknya.
Ini kita ganti ke trust. Kemudian metrik Y-nya kita ganti jadi happiness score. Kita delete aja. Kemudian kita filter menjadi negara-negara di Asia. Oke, selanjutnya bisa kita edit untuk style dari chartnya. Ini mungkin kita ganti ke yang lebih besar ini. Ini bisa di desain sesuai yang kalian mau. Oke, untuk colornya juga bisa diedit aja di sini. Oke, mungkin untuk visualisasi data dari data yang tadi udah kita ambil mengenai indeks kebahagiaan negara-negara di Asia, mungkin bisa kita lanjut untuk import dari chart-chartnya ini. Kita bisa klik file, kemudian download as PDF. Ini bisa all page saja, kemudian kita tinggal download. Oke, kemudian ini hasil dari grafik atau chart yang tadi sudah kita edit. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan jangan sampai kelewatan di part ke-8 nanti.